私も。手をつないでほ。Yo ya mereka bare, teng beriki admin bateng lanjutakan episode terakhir Otonarini hingga episode 11 dan 12 nih. Hiks, udah tamat aja nih. Nah gimana, kepo kan dengan alur ceritanya? Tapi sebelum itu, push like, subscribe, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepiasing. Kisah 11. Kita dibawa flashback saat Ichiro masih kecil, di mana dia adalah anak yang sabar dalam menghadapi situasi apapun, dan juga ia sering mengalah dalam situasi apapun juga. Dan itulah kenangan masa kecil Ichiro. あげるよ。洗ってからさ。それは一郎くんの。譲る方が楽だから嬉しいくせに。 Kemudian kita melompat saat ketua ajudan dari pulau itu datang untuk melaksanakan upacara pencabutan perjanjiannya. Perkenalkan, dia bernama Momochi dan Kaiko. Akan tetapi terlihat Kaiko seperti mabuk laut nih, sebab ombak saat perjalanan tadi sangat besar. Lalu mereka diberitahu cara melepaskan perjanjian itu hanya dengan pinset saja, Rek. Kemudian mereka berdua disuruh jangan repot-repot, sebab mereka berdualah yang akan mengurusi hal-hal yang akan dibutuhkan untuk upacara nanti. Lalu mereka pun akan mengukur badan Ichiro, dan soal Kaiko ini Shiori akan mengurusnya. Lalu Momochi pun mulai mengukur badan Ichiro. Dan ternyata Ichiro akan menggunakan baju Haori Hakama, di mana itu adalah pakaian mewah di negara Jepang, Rek. Tapi Momochi menjelaskan ini adalah upacara suci, makanya tempat ataupun pakaian harus benar-benar suci juga. Lalu di situ Ichiro bilang kalau ia sangat senang nih bisa membatalkan perjanjiannya. Namun itu cuma basa-basi. Akan tetapi Momochi tiba-tiba bertanya dong, apakah dia mencintai Shiori? Sontaklah Ichiro terdiam. Nah, Momochi memberitahunya nih, ini adalah pertama kalinya pencabutan perjanjian. Maka dari itu, kemungkinan tidak berhasil itu juga ada. Dan soal perasaan mereka satu sama lain, mungkin itu karena perjanjian ini, yang artinya cinta mereka hanya karena perjanjian itu. Di sisi lain, Kaiko memperlihatkan batu Yopi nih, di mana batu Yopi itu berfungsi supaya pikiran mereka akan tetap tersambung dengan si putri, meskipun mereka tidak berada di pulau itu. Namun Shiori meminta maaf nih, sebab ia masih tidak ingin kembali ke pulaunya. Lalu Kaiko memberitahu mungkin cinta Ichiro itu dikarenakan sumpah perjanjiannya, dan kemungkinan besar Ichiro tidak jatuh cinta lagi kepadanya setelah menjabut sumpah itu. Sontaklah wajah Shiori langsung kaget dong, sama seperti Ichiro tadi. Singkat cerita, mereka berdua pun pamit nih dan akan menjemput mereka besok siang untuk melaksanakan upacaranya. Terlihat mereka berdua sama-sama bingung dong. Lalu ketua adiknya datang, sebab mereka sangat khawatir melihat ketua kakaknya. Namun mereka berdua mencoba meyakinkan adik-adiknya kalau mereka baik-baik saja. Nah setelah itu mereka pun minum coklat panas bareng, dan kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir mereka. Nah setelah adik-adiknya tertidur, tiba-tiba Mokane menelepon Ichiro nih untuk memberitahu kalau ia menerima banyak hadiah dan akan ia bagikan kepada Ichiro juga. Namun di situ Mokane menyadari kalau Ichiro sedang tidak baik-baik saja, sehingga Mokane menawari Ichiro nih akan menjaga Machi dan Fumio saat mereka keluar, supaya mereka punya waktu untuk berduaan. Dan
Dan tawaran itu sangat tepat, sebab Ichiro akan menerima tawaran itu besok. Karena mereka akan mengunjungi suatu tempat. Tapi ia lupa Chibi tidak ada di apartemennya. Nah, di situ Ichiro curhat nih tentang hubungan mereka berdua yang mungkin akan berakhir. Namun bukannya kaget, Mokane malah sangat senang dong. Sebab ini pertama kalinya Ichiro memamerkan kisah cintanya. 明日よろしくね。任せて。あの時感じたことが本物でありますように。 Lalu kita dibawa flashback saat Shiori masih di pulau itu. Di pantai, Keiko berjanji akan menjadi pasangan Shiori saat besar nanti. Namun saat ditanya apa yang ia suka darinya, Keiko malah menjawab karena dia adalah seorang putri, yang membuat Shiori pun kecewa. Kemudian disitulah pertama kalinya Shiori membaca komik saat ia tak sengaja masuk ke ruangan neneknya. Ya, karena komik tersebut, Shiori pun sangat ingin mencari cinta yang murni di luar sana. Namun saat bertemu, mereka harus terpisah dong karena tidak direstui. Di kamar, Shiori pun berharap cinta Ichiro bukan sekadar karena sumpah, melainkan cinta dari dalam hatinya. Singkat cerita, keesokan harinya di pulau, kedua orang tuanya hanya bisa menunggu nih kabar upacaranya berhasil atau tidak. Dan di sisi lain, Shiori sudah bersiap-siap. Akan tetapi, terlihat wajah Shiori sangat pucat. Kemudian Ichiro juga sudah siap-siap sambil Momochi mengantarkannya ke tempat upacaranya. Dan soal orang tua Shiori, Momochi akan merekamnya dan akan membawanya ke pulau itu. Lalu Shiori dan Ichiro pun bertemu nih. Tapi Ichiro sadar bahwa wajah Shiori terlihat pucat. Nah, setelah itu mereka berdua disuruh duduk berhadapan dan upacaranya pun dimulai. Nah, sake ini adalah benda suci di pulau mereka. Sebab ini adalah pemicu duri yang menusuk ke Ichiro agar muncul. Nah, setelah Ichiro meminumnya, tak berselang lama, tiba-tiba dari jidatnya muncul sebuah duri dong. Di waktu itulah Shiori disuruh mencabut duri itu. Dan... 痛かったら手を挙げてくださいね。やっちゃって。落ち着いて。繋がった縁が切られるのがわかる。 Ya, mereka berdua sama-sama tidak ingin terpisah nih, dan juga ingin menyatakan kalau mereka benar-benar menyintainya bukan karena sumpah itu. Dan akhirnya duri itu pun tercabut. Yang artinya upacara ini pun berhasil. Terlihat wajah Ichiro dan Shiori sangat tegang nih. Apakah ketakutan mereka terjadi? Namun tiba-tiba Shiori bertanya apakah Ichiro masih mencintainya atau tidak. Dengan gentleman, Ichiro langsung memeluknya. Dan... 私も。はいはい、役目は終わったからね。 Kisah 12. Di pagi hari ini, kedua adik Ichiro sangat senang karena kepulangan mereka berdua. Kemudian Ichiro mendatangi Shiori nih untuk mengajaknya kencan. Ya membuat Shiori pun sangat senang dong. 明日どっか出かけようか。楽しみにしていますね。 Sehingga karena hal tersebut, Shiori pun bingung nih memilih outfit apa yang ia akan kenakan nanti. Sebab bajunya hanya berjenis one piece saja. Namun Shiori menganggap kencan ini spesial setelah melaksanakan upacara kemarin yang menandakan cinta mereka bukan karena janji tersebut. Maka dari itu Shiori sekarang membutuhkan pakaian kencan baru. Lalu kita melompat saat Chibi bertemu dengan Shiori di toko pakaian. Nah, setelah memberitahu kalau ia sedang pusing memilih baju dan melihat harganya, Chibi pun menawarkan diri nih untuk membantunya. Nah, ternyata Shiori ini sangat cocok memakai pakaian berjenis one piece.
bagi kalian yang nggak tahu, One Piece itu bukan anime boy, tapi pakaian yang cuma satu set doang rek, kayak jubah gitu. Namun di situ terlihat Shiori bimbang apakah Ichiro suka dengan pakaiannya atau tidak. Tapi Chibi menjelaskan kalau Ichiro bukan orang yang seperti itu kok, sebab dulu dia pernah berpakaian yang aneh. Tapi Ichiro datang dan memuji pakaiannya, yang membuatnya pun tidak menangis lagi dan tidak khawatir dengan pakaiannya itu. Dan itulah perbedaan Ichiro dengan laki-laki yang lain. Tapi pernyataan itu seperti Chibi menyatakan perasaannya kalau ia menyukai Ichiro. Namun Chibi menyukainya sebagai seorang kakak kok, sebab tidak mungkin cintanya diterima. Terlebih lagi Ichiro lebih tua darinya dan juga lebih dewasa, sehingga itu membuat Shiori kaget nih. Ternyata Chibi bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Tapi Chibi bersyukur orang yang Ichiro pilih adalah Shiori. Lalu kita melompat saat mereka sudah sampai di apartemen. Nah, Ichiro menyambut mereka berdua dan bertanya habis dari mana. Shiori malah bilang dong kalau ia habis beli baju buat kencan mereka besok. Nah, alasan Shiori keceplosan karena ia terlalu senang. Tapi hal itu membuat Ichiro tersadar nih dengan dirinya, sehingga di hari itu ia pun izin ke adiknya untuk keluar bertemu dengan Sano. Untuk apa? Untuk berguru cara memperbaiki penampilan. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Terlihat Shiori tidak sabar menunggu Ichiro. Dan saat datang, Ichiro salting dong melihat Shiori yang cantik. Dan sebaliknya, Shiori salting melihat penampilan Ichiro yang baru. Kepensing. Koshiki-san mo mechakucha kawaii desu ne. Kemudian mereka bermain ski salju nih. Dan sayangnya mereka berdua sama-sama tidak bisa bermain ski dong. Namun Shiori ingin menggunakan kesempatan itu supaya bisa berpegangan tangan dengan Ichiro. Tapi dirinya harus menjadi jago terlebih dahulu nih. Namun ia teringat kalau dulu ia pernah belajar ski di pulaunya, sehingga tak lama Shiori pun bisa beradaptasi. Akan tetapi setiap Shiori mengajak bergandengan tangan, Ichiro selalu menolaknya. Lalu kita melompat saat Ichiro mulai bisa bermain ski. Tiba-tiba Shiori pun menangis nih, sebab teringat tentang malam sebelum upacara pembatalan itu. Sebab dirinya berpikir ini pertemuan terakhir mereka dan cintanya akan berakhir di sini. Namun itu salah dan malah kebalikannya. Karena pembatalan perjanjian itu, cinta mereka berdua semakin kuat dan semakin yakin kalau mereka akan menjadi satu di masa depan nanti. Dan alasan Ichiro selalu menolak pegangan tangan Shiori sebab ia pernah bersumpah kalau ia harus lebih hati-hati karena Ichiro takut Shiori membencinya karena terlalu terbawa suasana. Maka dari itu, sekarang Ichiro ingin terus terang dan mengajaknya untuk bergandengan tangan. Dan singkat cerita, mereka berdua pun pulang dan disambut hangat oleh kedua adiknya. Lalu kita melompat lagi beberapa hari kemudian. Di kamar Ichiro dipusingkan nih karena pengeluaran di bulan ini sangat banyak. Dan juga kedua adiknya datang meminta izin bermain bersama teman-temannya. Kemudian saat di taman, karena hujan akan turun, mereka semua akan mampir ke rumah temannya nih. Tapi Machi dan Fumio tidak ikutan, sebab karena sesuatu hal. Dan saat ditanya tentang janjinya dulu apakah Machi bermain dengan keluarganya, Machi pun menjawab tidak dengan memasang wajah kecewa tapi datar. Dan percakapan itu semua Shiori mendengarnya dan sadar ada sesuatu masalah dengan mereka berdua. Lalu sesampainya di rumah, kedua adiknya bertanya apakah Shiori mendengar percakapan mereka tadi. Dan Machi menyuruh Shiori untuk tutup mulut kepada kakaknya. Lalu kita melompat hari demi hari. Machi selalu melarang Fumio mengajak main kakaknya karena terlihat sedang sibuk. Sehingga karena hal tersebut, Shiori pun berpikir keras nih untuk memecahkan masalah kedua adiknya. Sehingga di malam itu Shiori pun menemui mereka berdua. Meskipun tahu Machi menyembunyikan tentang kesepian mereka, tapi Shiori tahu
tahu. Dan tiba-tiba Machi menangis karena Fumio menyuruh Shiori untuk pergi, yang membuat kakaknya pun menghampirinya. しおちゃんと遊ぶ。おねえ、行っていいよ。 Nah, setelah bertanya penyebabnya, akhirnya kakaknya tahu nih permasalahan mereka berdua dan meminta maaf karena ia tidak punya waktu untuk mereka. Tapi Machi berusaha untuk tidak merepotkan kakaknya, sehingga Shiori menyuruh mereka jika mereka merasa kesepian dan ingin teman curhat, maka panggillah dia. Dan mereka berdua akan memecahkan masalah itu bersama-sama. Nah, setelah situasi menjadi tenang, Shiori bertanya apa yang mereka ingin lakukan sekarang. Fumio pun menjawab kembang api, yang mengingatkan Ichiro saat festival kembang api dulu, di mana mereka hanya menonton di apartemen saja. Sehingga Ichiro berjanji nih akan mengajaknya menonton festival di musim panas nanti. Tapi Shiori mengusulkan gimana kalau mereka mengadakan festival sekarang juga. Alhasil Shiori pun langsung mengundang Mokane dan juga Sano. Dan singkat cerita, di malam itu mereka semua pun berkumpul nih, dan mereka semua merasakan suasana festival kembang api di malam itu. Namun tiba-tiba Honami datang, dan terlihat hubungan Honami dan Shiori sangat dekat nih, sebab mereka dulu pernah bertemu dan sering ngobrol bareng, yang membuat Ichiro pun sangat senang nih karena Shiori sekarang mempunyai banyak teman. Dan setelah itu mereka pun melakukan festival kembang apinya. Kemudian mereka berdua ngobrol nih, dan Shiori malah keceplosan kalau dia ingin dilamar oleh Ichiro dong. Dan Ichiro pun menjawab iya nih, sehingga pernyataan itu membuat mereka semua menyorakinya. Dan itulah akhir dari anime Otonari ni Ginga episode 11 dan 12 atau season 1 re. Waduh, tamat nih. Udah tamat semua re. Gimana? Next episode admin akan merangkum apa nih? Anime ongoing romance. Ya mungkin sesekali admin kasih yang anime action lah, biar gak ke pacing terus kalian. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye re.